Lucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Ya, di video kali ini saya berbagi tips mengenai bagaimana cara untuk mengetahui roller yang lebih ringan tetapi kita belum membelinya. Tujuannya adalah supaya kita lebih hemat ketika kita membeli roller, kita tidak gagal. Oke, tonton terus videonya. Oke, jadi untuk caranya adalah Anda harus tahu dulu ukuran roller motor Anda. Jadi misalkan roller saya dimisalkan dulu ukuran motor roller saya adalah 10 gram, jadi 6 biji 10 gram. Kita hitung dulu. Jadi caranya adalah 10 dikali 6 itu adalah 60. Nah, 60 ini Anda bagi lagi menjadi 6 sama dengan 10. Jadi aturannya seperti itu. Anda kalikan dulu seluruh jumlah roller total. Misalkan total roller kita ini 60, kita tinggal bagi 6, berarti per setiap roller itu kita anggap 10 gram. Jadi rumusnya adalah jumlah roller total itu dibagi 6. Nah, untuk mengetahui jumlah roller total, Anda tinggal dikalikan aja. Jumlah roller ada berapa, Anda dikali-kalikan. Tapi Anda harus tahu setiap roller itu ukurannya berapa. Ya. Dan ini berlaku untuk roller yang berbeda-beda jumlahnya. Misalkan ada 5 2 biji, 3 10 biji, dan 1 misalkan 9 gram. Itu bebas, silahkan Anda totalkan aja seluruhnya. Jadi kita harus tahu dulu ukuran roller total dan ukuran roller satu persatu. Jadi kita akan ambil contoh, misalkan rollernya kita adalah 10. 10 dikali 6 sama dengan 60. 60 kita bagi 6 sama dengan adalah 10. Nah, semisal kita mau membeli roller, misalkan kita mau coba roller yang lebih ringan. Yang lebih ringan itu adalah misalkan 9 gram. Saya pengen tahu kalau roller motor saya diganti rollernya 9 gram, tapi saya tidak mau membelinya dulu, gampang. Jadi Anda tinggal cabut aja rollernya, jadi nanti yang terpasang adalah cuman 5 biji. Jadi yang terpasang 5 biji, kita ukur. Jadi 10 dikali 5, itu 50. Anda tinggal bagi 6. Nah, jadi 8,3 gram. Oke, jadi kalau 10 gram, itu diambil 1, itu adalah menjadi 50 gram total, dibagi 6, itu setara Anda menggunakan 8,3 gram satunya. Jadi begitu cara mengukurnya. Nah, jadi minimal kalau misalkan dicabut 1, itu Anda rasakan, wih enak ternyata, ya Anda tinggal beli roller dengan ukuran yang mendekati 8 gram, atau lebih beratnya lagi 9 gram. Jika kalau misalnya dirasa 8,3 gram ini terlalu ringan, Anda bisa coba beli yang 9 gram. Nah, kalau mau mencari rasa roller yang lain, bisa aja. Ya, jadi Anda campur. Misalkan kita hitung 10 kali 3. Karena 10-nya ada 3, jadi 30. Jadi 10 kali 3, 30. Nah, ditambah 2 gramnya misalkan 9. 9 ditambah 9. Nah, jadi 48. Jadi kita anggap aja 10,3, 93. Ya, 10,3, 93 dicabut 1. Nah, ini totalnya adalah 48. Jadi total rollernya adalah 48, tinggal Anda bagi 6 aja. Nah, setara 8 gram. Jadi kalau Anda menggunakan roller 310, 29 itu setara dengan roller yang 8 gram. Jadi begitu. Nah, tips ini berlaku untuk mengetahui rasa roller yang lebih ringan dari sebelumnya. Nah, kalau untuk yang lebih berat gimana? Ya, Anda harus punya stoknya dulu. Kalau yang lebih berat, Anda harus punya stoknya dulu. Jadi, seumpama, tadi kan kita udah 10 gram. Seumpama kita pasang 10 gram 3. 10 gram 3, 10 kali 3, ya 30. Terus Anda punya misalkan stok 13 gram 3 biji, ya tambahkan aja 13 gram dikali 3 ditambah tadi 30, itu adalah 69 dibagi 6, jadi 11,5. Jadi kalau 10-nya 3 terus 13-nya 3, itu setara Anda menggunakan roller ukuran 11,5 rata, ya. Jadi setara Anda menggunakan ukuran roller 11,5 rata. Nah, tips ini sebetulnya tidak akan 100% mendekati ukuran roller yang sebenarnya. Karena kan
posisi lolernya ada 5. Tapi minimal ini bisa memberikan gambaran buat kita. Jangan sampai ya kita beli loler, misalkan lolernya yang mahal. Nah, begitu kita pasang tidak sesuai kan sayang nih ya, nggak kepake ya. Oke, jadi untuk posisi lolernya kita coba simulasi dulu. Ini ada 6 biji kita pasang. Nah, untuk pemasangan loler ini untuk loler ya, kalau lolernya seumpamanya ada 2 sisi, ini sisi yang tajam dan sisi yang ada tutupnya. Ini masangnya adalah yang ada tutupnya itu adalah sebelah kiri, sebelah sini. Jadi yang ada tutupnya ini sebelah sini dan ada yang tajamnya di sini, karena ini kan supaya tidak terjadi gesekan. Ini bagian yang kedorongnya. Nah, untuk pemasangannya kita akan simulasikan dulu. Ini adalah lolernya 6 biji. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini lolernya udah 6 biji. Nah, ketika Anda mau merasakan ukuran loler yang lebih ringan, silakan cabut lolernya 1. Nah, ini seolah-olah kita pakai ukuran 8,3. 5 kali 10 dibagi 6. Jadi, jumlah loler total itu selalu dibagi 6, dan itu untuk mengetahui nilai loler satu persatunya sebagai simulasi percobaan. Nah, kalau kita misalkan 4 biji, ini yang dicabut sebelah sini. Nah, kalau mau tes 4 biji adalah dicabut yang sebelah sini. Kalau mau 3 biji, itu yang di posisinya adalah seperti ini. Nah, ini untuk pengetesan 3 biji, posisinya seperti ini. Nah, kalau misalkan seumpamanya udah ketahuan yang pas, ya silakan Anda beli ukuran yang sesuai dengan jumlah. Misalkan 3 biji nih, Anda tinggal hitung aja. 10 dikali 3, 30, Anda bagi 6. Nah, berarti setara 5 gram. Ini adalah kalau 10 gram 3 biji ini setara Anda menggunakan ukuran loler 5 gram. Apakah mungkin pemakaian loler 5 gram di motor? Ya mungkin aja. Kalau mesin kamu powernya di atas, ya lolernya pasti butuh yang ringan. Supaya bisa menggiring RPM-nya lebih cepat lagi untuk putaran bawahnya. Kalau mesinnya powernya ada di bawah, ya Anda beratin, jangan diringanin. Kalau diringanin nanti powernya kelewat. Jadi Anda gitulah, kalau loler ya dicoba aja, setiap orang itu berbeda kemauan dan rasanya. Yang jelas semakin ringan belum tentu jelek, semakin berat belum tentu bagus, atau semakin berat juga belum tentu jelek ya. Jadi disesuaikan dengan karakter orangnya, karakter motornya. Yang jelas semakin ringan loler itu biasanya semakin boros, karena motor nggak melaju, RPM-nya udah naik ya. Oke, nah ini simulasinya seperti ini, bisa Anda tiru di rumah. Kalau misalkan mau tahu mengenai lolernya yang lebih berat, ukurannya lebih berat, ya bisa aja Anda, tapi harus punya stok loler yang lebih berat. Nanti dikali 6 tetap dibagi 6. Jadi begitu untuk simulasi lolernya. Dan ingat, untuk menyeting sebuah CVT sebetulnya bukan hanya rumah loler dan loler aja yang bekerja. Banyak sekali yang bekerja. Semenjak saya ada dyno, ternyata banyak sekali komplikasi. Misalkan kita sudutnya dibubut, dicoak, segala macam, itu ternyata mempengaruhi pada grafiknya. Jadi ternyata untuk CVT ininya banyak sekali item-itemnya, termasuk plat penutup ini, plat penutup lumah lolernya ini, ternyata ini berpengaruh sangat besar. Ya, jadi banyaklah harus yang mesti dipelajari. Saya pun belum menemukan sesuatu yang luar biasa. Jadi ternyata pakai saya CVT sebelumnya juga sekarang udah mulai banyak dikoreksi, dan hasilnya udah rada lumayan lah dibanding sebelum punya dyno. Ya, itulah berbagi tips mengenai mengetahui ukuran loler yang lebih ringan sebelum kita membelinya. Semoga video ini bermanfaat dan minimal Anda bisa menghemat biaya. Jangan sampai Anda begitu membeli loler, ternyata meskipun trik ini tidak 100% sama dengan loler yang ukuran sama, namun bisa mendekati. Jadi jangan sampai kita udah membeli loler, begitu kita pasang, ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi tujuan ini adalah untuk menghemat supaya tidak terjadi kasus seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Tonton terus video dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.